Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada sore hari ini kembali bisa hadir kajian rutin setiap Selasa sore di Masjid Da'watul Ikhlas yang kita banggakan ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam. Kita masih membahas bab ad-dukhul fil Islam, yaitu anjuran atau himbauan ya untuk memeluk agama Islam. Kita sampai pada halaman 28. Halaman 28 yang bawah ya. Hadis riwayatnya Imam Bukhari. Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Rasulullah SAW bersabda, semua umatku, yaitu umat Islam, pasti akan masuk surga, kecuali siapa yang enggan. Enggan itu tidak mau masuk surga. Mereka bertanya, yaitu para sahabat ketika mendengar ini bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau menjawab, barang siapa yang mentaatiku, niscaya dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku atau menyelisihiku, maka sungguh dia telah enggan, atau orang yang tidak mau masuk surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 7280. Kemudian penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, di buku ini dijelaskan ya, di bawahnya beliau mengatakan, hadis ini mengandung dorongan untuk masuk ke dalam Islam. Maka siapa yang ingin masuk Islam, masuk surga, maka dia masuk Islam. Dia harus masuk Islam. Sedangkan siapa yang tidak ingin masuk surga, dia tidak masuk Islam. Ya. Yaitu dengan mengikuti ajaran-ajaran dan agama-agama lain, maka tempat kembalinya adalah neraka. Surga tidak punya jalan petunjuk untuk masuk kecuali petunjuk Islam
yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam surah Al-Bayyinah, ya, surah Al-Bayyinah Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina ulaika fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab, jadi Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik, ya, Hindu, Buddha, orang-orang yang tidak menyembah Allah, yaitu yang menyekutukan Allah, entah dengan jin, dengan dewa, dengan dewi yang mereka yakini sebagai Tuhan, itu musyrikin. Ya. Mereka di dalam neraka kekal selamanya. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah manusia yang seburuk-buruknya manusia. Itu sebutan bagi orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa setelah Rasulullah diutus, ya, tidak ada seorang pun yang memiliki pilihan lain kecuali mengikuti ajaran atau tuntunannya Rasulullah SAW. Baik dia Yahudi maupun Nasrani. La yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun illa amanu bi. Jadi tidak mendengar, ya, kepadaku orang Yahudi dan Nasrani kecuali mereka harus beriman kepadaku. Ketika mereka tidak beriman kepadaku, kata Nabi, ulaika hum ashabun nar. Mereka adalah para penghuni neraka. Mereka adalah para penghuni neraka. Adapun orang Islam, selama mereka mempertahankan Islamnya sampai mati, maka Islam yang mereka bawa sampai mati ini menggaransi, ya, menjamin mereka pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga dengan iman dan Islam yang belum batal atau masih dia bawa. Karena syarat untuk masuk surga itu ada sebiji sawi iman. Sebiji sawi iman di dalam hati seseorang itu. Maka cara masuk surga orang Islam nanti tidak sama. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini adalah cara masuk surga yang menjadi cita-cita kita semua, idaman kita semua. Jadi masuk surga tanpa ada masalah, tanpa ada hisab. Karena Rasul mengatakan siapa yang dihisab pasti dia bermasalah. Wa yuhasab, ya, siapa yang dihisab Allah SWT, ya, maka dia telah mengalami masalah. Maka Rasulullah SAW banyak berdoa apa? Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah, hisab yang gampang. Karena kalau kita dihisab sama Allah pasti masalah. Nggak mungkin kita nggak ada salah, nggak ada masalah. Seperti dunia yang kita cari setiap hari itu halalnya dihisab, halalnya. Yang baik-baik itu tetap dihisab. Yang haramnya diazab. Halalnya dihisab, ya, halaluhu yuhasab, wa haramuhu yu'adzab. Maka kalau kita iri sama dunia seseorang, ya kita harus iri juga dengan ribetnya orang itu dihisab nantinya. Motornya berapa? Saya punya motor 2 mau tak jual. Kemudian sawahnya berapa?
misalnya. Jadi banyaknya harta yang kita punya itu halalnya aja bikin ribet, akan dihisab. Terus kalau caranya mendapatkan haram atau dipergunakan, karena digunakan untuk yang haram, karena dunia itu pertanyaannya dua, ya, input dan output. Dapatnya ditanyain, setelah dapatnya kemudian digunakannya untuk apa ditanyakan. La yazulu qadama 'abdin, tidak bergeser ya kaki seorang hamba hatta yus'ala, sampai dia ditanya tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa ila aina ya ibtalahu, ibtalahu, dari kemana dia habiskan, untuk apa dia dihabiskan. Maka masuk surga tanpa hisab ini dambaan, cita-cita bagi siapapun. Dan Rasul menyebutkan ada sekian ribu kaum muslimin yang akan mendapatkan keistimewaan itu. Sab'una alf, 70.000 kaum muslim. Ini terbatas kuota. Dan syaratnya pun disebutkan Rasulullah SAW, dan sering saya sampaikan juga di tempat ini. Namanya syarat ya harus terpenuhi semua. Tidak cuma cukup satu atau dua. Syarat yang pertama apa dulu? La yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Diruqyah itu boleh. Ya, diruqyah itu boleh, minta ruqyah juga boleh. Tapi konsekuensinya adalah orang ketika minta tolong ruqyah saya, maka dia di blacklist ya, dicoret dari umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. La yastarqun. Kemudian yang kedua, la yaktawun, mereka tidak berobat dengan kai, besi panas. Pengobatan tradisional lama, yaitu besi yang dipanaskan kemudian diletakkan di area yang sakit atau luka. Kalau dulu sering kita lihat ya, ada pasukan umpamanya, dia ketembak, ada proyektil peluru masuk, itu cara penanganannya, maka belati itu dipanaskan untuk survival, dipanaskan dengan kepanasan yang tinggi sekian derajat dan dipakai untuk menyobek bagian luka itu supaya tidak berdarah, pembuluhnya mati, tidak mengucurkan darah. Nah, pengobatan seperti itu diantaranya. Ada dokter yang ahli sunat menilai bahwa sunat laser itu masuk sistem K. Jadi kalau sunat tradisional saja, pakai pisau atau pakai silet, jangan pakai laser-laseran. Karena itu sebenarnya besi yang dipanaskan sekian derajat, pakai alat modern kemudian untuk menyobek ya bagian kulit itu. Kemudian syarat yang ketiga apa jemaah? La yatatayyaru, yaitu orang yang tidak tatoyur, tidak meyakini adanya tatayur. Tatayur itu anggapan sial atau mendatangkan manfaat dengan dikait-kaitkan dengan suatu kejadian atau hari, waktu atau tempat. Dinamakan tatayur karena dari kata toir. Orang jahiliyah dulu mereka menggunakan media toir. Toir itu burung bahasa Arab. Misalnya burung. Bahasa Arabnya toirun. Perbuatannya tatayur, perburungan. Mereka biasa ketika mau safar, mau pergi, maka melepaskan burung. Jika burung itu terbang ke kanan, mereka lanjutkan perjalanan safar itu dengan rasa optimis, bakal selamat, bakal lancar. Nah, ketika burung itu terbangnya ke kiri, maka penuh was-was, firasat, menganggap ada masalah. Jadi tatayur itu berkaitan dengan kejadian tertentu.
nabrak kucing umpamanya, nggak jadi berangkat pulang, bingung. Akhirnya kucingnya harus dirumat, dikafani, dan sebagainya. Karena ada keyakinan bahwa menabrak kucing itu pamali, ya, bisa mendatangkan celaka dan sebagainya. Atau dikaitkan dengan waktu, hari-hari tertentu, ada hari sial, bulan sial, bulan suro, bulan sial, nggak ada yang berani hajatan, nggak ada yang berani menikahkan anaknya di bulan suro, ya, dijamin sepi gitu. Bulan suro itu nggak musim jagongan, musim sumbangan. Bahkan yang sudah ngaji masih takut juga, takut gak disumbang, takut sepi dan sebagainya. Saya nikah bulan suro, sengaja. Jadi ada anggapan bulan suro bakal amburadul rumah tangga, bakal ya tidak sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya begini begitu, jenengan lebih tahu. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Itu namanya tatoyur. Tatoyur bagian dari tatoyur. Mengaitkan dengan angka tertentu, angka 13, angka 14, warna tertentu, warna merah, warna hoki, warna hijau, warna bahaya. Nek pantai selatan nggak boleh warna hijau, kaosnya kok nek kaos hijau, gondol Nyiroro Kidul. Ya, ada anggapan-anggapan seperti itu tatoyur. Kalau kita begitu percaya anggapan seperti itu, saat itulah ya kita terjatuh dalam syirik. Syiriknya bisa akbar, bisa kecil, bisa besar, bisa kecil. Kalau kita percaya bahwa itu memang berbahaya untuk kita atau mendatangkan manfaat untuk kita, maka saat itu kita terjatuh dalam syirik akbar. Tapi kalau masih percaya bahwa Allah SWT yang merubah segalanya, cuman orangnya masih takut-takut, gitu, masih ada keserempet pemahaman seperti ini, maka dia jatuh dalam syirik asghar, syirik kecil. Meskipun syiriknya kecil, dosanya tetap besar. Meskipun syiriknya kecil, dosanya tetap dosa akbar, dosa besar. Karena dosa yang paling besar itu dosa syirik, maupun kecil maupun besar. Ini la yatatayyaru. Maka jangan mengaitkan sesuatu, ya, kejadian apapun dengan keberuntungan seseorang atau kecelakaan seseorang. Ya. Banyak sekali yang terjadi di masyarakat seperti itu. Ya, kita pakai pisau, main pisau, kemudian tiba-tiba kena tangan, pikirannya kemana-mana. Atau tiba-tiba foto keluarga jatuh, pecah, kemudian teringat dengan keluarganya ada apa, nggak nyambung sebenarnya. Tapi ibu kadang mengaitkan apapun kejadian, ya, dengan keselamatan anaknya. Hati-hati. Namanya tatoyur. Bisa mencederai kesempurnaan tauhid kita dan bisa menyebabkan kita tidak masuk ke dalam surga, ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang terakhir apa? La yatatayyarun. Kemudian yang terakhir apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu tawakalnya orang tersebut, ya, betul-betul full kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh tawakal kepada Allah. Orang tatoyur pasti nggak tawakal. Ya. Kemudian orang yang minta ruqyah tadi juga dikhawatirkan dia kurang tawakalnya kepada Allah SWT. Ya. Jadi 4 syarat ini terpenuhi semuanya. Tidak boleh salah satu. Ini syarat-syarat yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari terkait dengan 70.000 kaum muslimin yang masuk surga bila hisabin wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Itu cara masuk surga yang paling diidam-idamkan. Tapi ada orang yang masuk surga dari umat Islam itu setelah dia dibakar, disiksa di dalam neraka. Karena dia meninggal dunia menyisakan masalah-masalah. Ya, hutang belum lunas,
dia pernah memfitnah, mendolimi orang, belum minta maaf, sampai mati belum dimaafkan. Ini masalah-masalah yang akan menyisakan masalah untuk dia di akhirat, gitu. Sehingga menghalangi dia masuk surga. Menghalangi dia masuk surga. Seperti orang yang meninggal membawa hutang belum selesai. Kata Rasulullah SAW, dia akan terhalang dari masuk surga. Sampai orang berjihad, mati berjihad di jalan Allah fisabilillah pun mati yang begitu luar biasa, yang mulia. Kalau dia masih membawa hutang belum selesai, dia akan terkatung-katung nasibnya. Dia tidak akan masuk surga. Ilad day, sampai kecuali hutang dia yang harus selesaikan. Coba bayangkan, orang yang mati syahid di medan perang, berlumuran darah, membela Islam, mati harus masuk surga. Gak bisa masuk surga karena masih menyisakan hutang yang harus diselesaikan. Maka Rasul tidak mau menyolati jenazahnya sahabat yang ada hutang. Itu sebagai bentuk tahdir, peringatan beliau pada kita. Datang Abu Darda radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, aku selesaikan hutangnya. Bagaimana Anda mau nyolati? Akhirnya Rasul mau nyolati karena ada yang mau menjamin hutang. Padahal hutangnya cuma 2 dinar. Cuma 2 dinar. Nggak nyampe 500.000. Taib. Jadi ada yang masuk surga harus diadab, diselesaikan dulu masalah. Karena dia menyisakan masalah yang harus dia rasakan. Sampai dia hangus di neraka, kemudian baru dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT dengan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Rasul mengatakan apa? Inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Jadi syafaatku, kata Rasulullah, itu diantaranya adalah bagi umat Islam yang berbuat dosa besar. Berbuat dosa besar. Tapi dosa besar ini tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Gitu. Dan dosa besar ini bukan dosa syirik. Sehingga dosa ini walaupun dia bawa sampai mati, ada potensi termaafkan, diampuni. Allah SWT berfirman, innallaha la yakfiru ayyushraka bihi. Allah itu enggak mengampuni dosa syirik. Wa yakfiru ma duna dzalika. Tapi Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Syirik kan nomor 1. Di bawah syirik apa? Zina, riba, membunuh, mabuk, judi, nyolong, dan sebagainya. Yakfiru duna dzalik lima yasha, bagi yang Allah kehendaki. Dia harus mempertanggungjawabkan dulu. Disiksa. Gak ingin kita, walaupun endingnya masuk surga, gak ingin kita menikmati neraka sedikit pun, sekecil apapun. Saya pernah ngisi anak Karang Taruna. Oh, di neraka kan kita mati tau Ustaz. Siksa mati kan enak. Di akhirat tuh nggak ada kematian. Di surga, di neraka itu kematian sudah disembelih sama Allah SWT. Jadi ada sebuah riwayat menceritakan bahwa kematian itu diwujudkan dalam sebuah kambing kibas, disembelih oleh Allah SWT sebelum manusia masuk ke surga atau neraka. Dan setelah itu tersembelih kematian itu, ya, Allah mengatakan mulai hari ini la mautal yaum, tidak ada kematian lagi, karena kematian sudah udah nggak ada lagi kematian, hidup selama-lama. Maka ayatnya menceritakan dalam surah Yasin itu,
Ketika kulit itu melepuh, kulit itu hancur, fabadalna lahum juludan akhor, diganti tumbuh kulit baru lagi. Dihancurkan, disetrika, hancur, kembali lagi, kembalikan lagi. Terus begitu. Sampai kapan? Itu pertanyaan. Sampai kapan? Ila ayyasya Allah, sampai Allah berkehendak. Tapi yang jelas satu hari di sana itu 1000 tahun di dunia. 70 tahun di dunia itu 1,5 jam di sana. Yang pernah ngitung, saya nggak pernah hitung, tapi ya pernah baca. Jadi kalau diadab di sana 1 minggu aja, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau masuk neraka 1 hari aja, itu lebih dari ribuan tahun di dunia. Nah itu yang kita takutkan. Nah kita butuh banyak penolong. Penolong yang paling kita harapkan adalah apa? Rahmat dari Allah SWT. Ampunan dan rahmatnya Allah. Karena kita nggak mungkin masuk surga dengan amal. Kita ini masuk surga bukan dengan amal. Kata Rasulullah SAW, illa ayyataghammadani rabbi. Kecuali Allah merahmatiku. Maka aku masuk surga itu dengan rahmat. Masa amalan kita sehari-hari kayak gini mau digadekan dengan surga yang luar biasa. Sholat sak-sak, serba telat kita kan. Sholat telat, ngaji telat. Apa yang gak telat? Semua telat. Terus pengen surga. Makanya gak mungkin kita, amal kita ini kalau di apple to apple, digantikan sama dengan gitu, nggak bisa, nggak sebanding. Sehebat apa amalan kita? Kita paling tahu sendiri dengan kualitas sholat kita, sedekah kita, seberapa puasa kita, ya kayak gitu. Kita puasa, mulut kita nggak puasa. Kita puasa, mata kita nggak puasa. Mulut kita puasa, telinga kita nggak puasa. Terus mau digadekan sama surga Allah yang mala ainun ra'at, mata belum pernah melihat, wala udunun sami'at, telinga belum pernah mendengar, wala khatara ala qalbin basar, hati manusia belum pernah terimajinasikan, membayangkan. Itu surga. Surga itu begitu. Maka yang paling kita andalkan adalah minta rahmat dari Allah. Itu. Karena ya diceritakan dalam sebuah hadis ada penduduk surga. Dia masuk surga dia. Ya. Kata Allah, masukkan dia birahmati, dengan rahmatku. Kata. Dia nggak mau. Aku nggak mau ya Allah, aku ingin masuk surga dengan amalanku. Ditimbanglah semua amalan. Sholatnya, puasanya, selama hidup di dunia amalan hebatnya, sedekahnya semua ditimbang. Ternyata amalannya seumur hidup itu la yuwazin, tidak sebanding dengan nikmat mata. Nikmat mata yang satu ini, kata Rasulullah SAW, ditukar sama amal ibadah seluruhnya selama hidupnya. Ternyata nggak sebanding. Terus akhirnya hamba tersebut bilang, ya Allah masukkan aku surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Nah PR kita ini mencari rahmatnya Allah. Mencari ridhonya Allah. Caranya Allah ridho. Gimana caranya Allah sayang. Gitu. Tapi kalau disayang tok nggak dikasih, yo, gimana? Pengen dikasih atau disayangi? Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ya, pengen disayang sama Allah. Kalau disayang biasanya dikasih. Kalau dikasih belum tentu disayang. Jadi kita tugasnya itu. Dengan apa? Ya dengan amal tadi sebaik-baiknya. Gitu. Kayak nggak boleh sok sudah beramal, merasa pantas, ya, merasa sudah banyak amal solehnya. Nah, sifat-sifat pede, ya, sifat-sifat percaya diri dan ujub seperti ini yang
menghapus semua ridha dan rahmatnya Allah. Betul dia sudah banyak amal. Tapi amal ini bisa kosong, bisa zong sama sekali di hadapan Allah ketika apa? Tumbuh rasa bangga, ujub, rumongso sudah gini, pede gitu. Nah itu bisa menghapus amal tadi. Enggak mendatangkan rahmat, ridho dan kasih sayangnya Allah. Sehingga kita sering membaca atau mendengar hadis tentang orang bangkrut di akhir. Nabi pernah bertanya, atadruna mal muflis, siapakah orang bangkrut di akhirat? Ya, para sahabat jawab, orang bangkrut ya nggak punya modal. Kata Rasulullah SAW, orang bangkrut sesungguhnya bukan itu. Orang bangkrut sesungguhnya adalah mati dia, membawa amal soleh banyak, ya, membawa amal soleh banyak, tapi amal solehnya itu digunakan untuk membayar masalah-masalah dia yang belum selesai di dunia. Iya. Jadi di akhirat itu ada pelunasan, ada pembayaran. Masalah uang, masalah apapun ada di sana. Tapi tidak pakai uang. Rupiah nggak pakai rupiah, real nggak pakai real, dolar nggak pakai dolar. Tapi tetap ada pelunasan di sana. Tanggung jawab di sana. Tapi dengan apa jemaah? Dengan amalan. Pahala kita diberikan kepada orang-orang. Nah, orang bangkrut tadi kata Nabi, amal solehnya udah habis, masalahnya belum selesai. Akhirnya apa? Amal solehnya gak cukup. Akhirnya apa? Tu'khadhu min sayyiatihim, diambil dosa-dosa mereka, sayiat-sayiat mereka, korban-korbannya tadi, kemudian wa yutrahu ilaihim, diberikan kepada si. Udahlah amal habis, dosa-dosanya bertambah. Mau masuk surga pakai apa? Nggak ada sama sekali, bangkrut, itulah sesungguhnya. Maka notoati itu yang paling, ini yang paling harus kita jaga. Nah, tugas kita menata hati di zaman-zaman sekarang ini lebih sulit atau lebih mudah? Lebih sulit, sangat-sangat sulit. Ya, godaannya banyak banget. Godaannya banyak banget. Iri dengki umpamanya, misalnya, itu kan penyakit hati. Begitu kita iri sama seseorang, kata Nabi apa? Iri itu membakar apa jemaah? Membakar amal soleh kita seperti api membakar kayu bakar. Al hasadu yaqulul hasanat. Iri dengki, ya kita kan begitu ya. Suka seneng lihat orang susah. Susah lihat orang seneng kan. SMS. Bener ya? Suka melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanat. Bisa menghapus, membakar kebaikan kita. Rusak kabeh. Kama ta'kulun naru al-hatobah. Seperti api itu membakar kayu bakar. Musnah, hangus semua. Sedahsyat itu, tapi kita itu sering luput jogo hati. Tiba-tiba aja gak seneng. Nah, hasad itu gak harus ingin nikmat orang itu hilang. Cuma sekedar gak suka, kata Syekhul Islam Taimiyah, mujarrad al-karohah, sekedar gak seneng aja. Gak seneng tok. Gak ingin nikmat orang itu hilang, gak sampai ke situ. Itu kan level hasad yang paling sadis itu. Gimana? Level hasad, iri dengki yang paling sadis. Itu wis gak seneng, terus pengen nikmat itu zawal. Hilang. Didongakne muga, hilang lah muga. Cerai lah gitu. Kalau kayak bojone kok ayu banget toh. Muga-muga cerai. Pak patut ya. Yuk mobilnya bagus banget kayak kok motornya kok gitu. Sekedar gak suka aja itu udah hasad. Kalau dia sampai levelnya muga-muga hilang, muga-muga gitu, dia udah sadis sekali, level hasad paling tinggi itu. Level yang paling rendah aja dia segera gak suka saja,
itu sudah bisa merusak semua amal soleh. Yang bisa membawa ridhonya Allah, rahmatnya Allah untuk dia, nggak ada. Habis. Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan, kalau kita ingin ngobati diri kita dari penyakit hati seperti itu, biasakan diri kita mendoakan orang lain. Terutama di belakang orang itu. Tanpa sepengetahuan orang itu. Ini latihan, latihan ngeresiki atine dhewe. Melawan gengsi gitu. Jadi kita keluar dari rumah, naik motor, ngaji, ketemu bapak-bapak di pinggir jalan, ya, mentas songko sawah, geprot kabeh, habis ngapain dah, panen atau apa. Kita doakan, ya Allah semoga Allah mudahkan, semoga kau mudahkan urusannya, mudahkan ya, lancarkan rezekinya, berikan kesehatan kepada dia. Ketemu lagi orang lain di jalan. Itu metode di antara metode yang bisa mengolah hati kita menjadi orang baik. Tapi angel ini, karena kita nggak biasa doain orang. Doain itu untuk kita sendiri selama ini, egois kita itu. Dungo gua awake dhewe tur mung babakan dunya terus. Ya Allah rezeki ya Allah, ya Allah rezeki ya Allah. Ya Allah fulus. Nggak pernah kita minta kebersihan hati. Ini. Rasulullah mengatakan kalau kita mendoakan saudara kita muslim, doa yang baik, sebenarnya itu juga kembali ke diri kita. Iya, itu keuntungannya. Karena Rasul mengatakan siapa yang mendoakan, man da'a li akhihi, siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya fi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan saudara kita itu. Faqalal malaku, maka malaikat akan berdoa. Apa doanya? Walaka bimislin. Bagimu semisal apa yang kamu doakan. Hebat ya? Kita udah jadi orang baik. Karena kita sudah berani mengalahkan gengsi kita. Kita sudah mendoakan orang lain. Keuntungan yang kedua, doa yang kita isi untuk orang lain tadi pasti balik ke kita. Karena diamini oleh malaikat. Malaikat mengatakan, bagimu semisal apa yang kamu doa. Tapi kita jarang mendoakan orang lain. Karena hati kita ini kotor. Enak mentak dongakne sukses. Kok enak mentak dongakne sugih. Mudah hidupnya. Kita dikuasai oleh nafsu-nafsu setan tadi. Hati kita ini kotor, reget. Sehingga sampai segitunya kita itu gak mudah mengucapkan doa bagi saudaranya. Padahal doa itu gak di depan saudara kita. Gengsinya sedemikian itu. Apalagi donga ning ngarepe dulure koncone. Tak dongane muga-muga. Gak pernah dia terucap. Gengsinya lebih tinggi lagi, lebih tebal lagi kan. Didoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia. Jadi ketika keluar rumah, ketika melihat orang-orang di jalan yang lagi dagang, jualan, doakan laris. Doakan laris, doakan Allah kasih pelanggan, pembeli dari arah yang tidak disangka-sangka. Lah kok kita juga pedagang? Malaikat juga mengatakan bagimu yang semisalnya. Nah, kamu mendoakan saudaramu laris, lancar, ya, kamu juga akan mendapatkan pembeli-pembeli yang seperti kamu harapkan untuk saudaramu. Hati yang bening, yang bersih itu seperti itu, jauh dari sifat hasad, iri, dengki. Karena orang iri itu iman kepada takdirnya Allah berarti tipis atau malah rusak. Oh itu takdir Allah kepada orang lain. Allah yang menghendaki dia sukses. Kok kita nggak suka? Apa alasannya kan gitu? Oh itu takdir Allah kepada hambanya. Kita selaku hamba Allah yang melihat takdir itu berjalan kepada hamba Allah yang lain, ya udah. Kalau itu baik, didoakan itu baik. Kalau itu buruk, ya kita jauhi keburukan itu. Bukan malah tidak menyukai takdir Allah yang berlaku kepada
orang lain. Karena penyakit hasad itu tadi. Ini yang bisa merusak amal soleh kita sehingga masuk surga semakin tipis. Karena rumangsane wis amal soleh akeh tiba dirusak dewe. Dia sendiri yang merusak. Karena dia tidak bisa menjaga kelakuan dia, kelakuan lahir maupun kelakuan batin dia. Lahirnya bagus, batinnya rusak. Penuh dengan kerusakan sifat. Ini dijaga semua. Jangan hanya penampilan zahir tapi batin. Bahkan amal batin itu lebih dahsyat dibandingkan amal zahir. Amal zahir itu kalau batinnya rusak nggak ada gunanya. Orang yang pertama kali masuk neraka siapa coba? Awwalu man yusa'arun naru alaihim yaumal qiyamah. Apakah dia begal? Apakah pelacur? Apakah pemabuk? Siapa? Pertama siapa? Qari'ul Quran. Orang yang ahli baca Quran, bayangin. Kemudian yang kedua, mujahid fisabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian ketiga, al-mutasaddiq, orang yang gemar bersedekah. Kok iso? 3 orang ini kalau di masyarakat gimana kira-kira penilaian masyarakat? Luar biasa. Tokoh agama, orang soleh. Tapi dia menjadi korek api pertama kali di neraka. Dia pertama kali orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Gara-gara apa? Gara-gara apa jamaah? Rusak hatinya. Didatangkan qari'ul Quran tadi ditanya, 5 qara'tal Quran. Kenapa kamu baca Quran, menghafal Quran, baca Quran? Dia katakan, aku karenamu ya Allah. Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong. Allah lebih tahu. Manusia bisa tertipu. Allah bilang kadzabta. Kalau Allah yang mengatakan kamu bohong, terus piye? Kalau manusia bisa salah penilaian. Kalau Allah mengatakan kadzabta. Qara'tal Quran lituqal annaka qari'. Supaya kamu mendapatkan titel qari' wa qad qil, dan itu sudah kamu dapatkan. Dan dipanggil malaikat, masukkan dia neraka ala nuhurihi. Melalui hidungnya, ditungkurapkan dalam neraka. Panggil yang kedua al-mujahid fisabilillah. Ditanya, kenapa kamu berjihad? Jadi jawabannya jahadtu fisabilik. Kamu berjihad di jalanmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Kamu bohong, kamu dusta. Ini yang kita khawatirkan. Manusia udah kadung menilai kita baik, aib-aib kita banyak enggak tahu ya. Akhirnya manusia meyakini kita orang baik, di hadapan Allah, Allah dustakan. Ini yang kita khawatirkan. Itu qul annaka mujahid. Kamu supaya dikatakan mujahid, pembela Islam dan sebagainya. Waqad qil, dan itu sudah kamu dapatkan. Kamu dikenal orang sebagai mujahid, pembela Islam dan sebagainya. Masuk neraka. Dan yang ketiga, kamu bersedekah kenapa? Ya karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Hadis ini pelajaran besar untuk kita. Amal soleh yang begitu dahsyat tuh bisa nggak ada nilainya jika amalan hati kita rusak. Menjaga yang di dalam hati ini lebih prioritas. Hati yang baik akan nular ke dohir yang baik. Tapi kalau dohir yang baik belum tentu. Nggak awet nanti. Maka orang yang hijrahnya awet, dia di tengah gempuran fitnah, gempuran syahwat, subuhat, godaan, dia masih istiqomah hijrahnya, masih bisa jaga dirinya. Biasanya bekal batinnya itu lebih kuat, akidahnya kuat, ilmunya kuat. Tapi kalau bekal batinnya tidak kuat, akidahnya tidak kuat, tauhid tidak kuat, balik meneh ke masa lalunya. Hijrahnya cuma tren, dan akhirnya kembali lagi ke seperti wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian sore hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata saya mohon dimaafkan. Kita akhiri kajian kita ini. Besok malam Rabu ada kajian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati pada asar di Masjid Ar-Rahmat Tanjung. Lebih lanjut hubungi Ketua Panitia Bahto Thomas Budi. Kita hadiri kajian-kajian Ustadz kita yang longgar. Semua baik, insyaallah.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.